warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Khairani dari kelas Al-Wahid paket A akan menjelaskan tahapan-tahapan sintesis protein. Jadi, nonton terus videonya ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih sintesis protein itu. Nah teman-teman, sintesis protein adalah proses di mana sel-sel menerjemahkan informasi genetik yang dikodekan dalam DNA menjadi protein, yang kemudian melakukan fungsi spesifik di dalam sel. Nah, proses ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu transkripsi dan translasi. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan secara rinci tahapan sintesis protein yang dikutip dari beberapa referensi ilmiah. Nah, tahapan pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode genetik dari DNA menjadi RNA, khususnya messenger RNA yang biasa disebut mRNA, yang berlangsung di nukleus. Nah, tahapan inisiasi, enzim RNA polimerase menempel pada DNA di area yang disebut dengan promotor. Bagian ini menandakan awal gen yang akan ditranskripsi. Enzim RNA polimerase membuka heliks ganda DNA. Yang ketiga adalah terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminasi, enzim tersebut melepaskan untai mRNA yang telah terbentuk. Pada tahap ini, mRNA masih dalam bentuk pre-mRNA yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum keluar dari nukleus. Nah, yang keempat adalah pemrosesan RNA atau biasa disebut pasca transkripsi pada organisme eukariotik. Pre-mRNA mengalami modifikasi seperti penambahan topi atau biasa disebut 5 di ujung 5, penambahan ekor poli A di ujung 3, dan splicing, penyambungan untuk membuang intron yang tidak diperlukan. Nah teman-teman, menurut Felsenfeld dan Grodin 2003, regulasi transkripsi merupakan tahapan yang sangat penting dalam ekspresi gen, karena proses ini menentukan gen mana yang aktif dan inaktif di bawah kondisi tertentu. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein yang terjadi di ribosom. Nah, inisiasi ini adalah kondisi di mana ribosom mengikat mRNA di kodon awal, biasanya di AUG, yang mengkode metionin sebagai asam amino pertama. Transfer RNA atau biasa disebut tRNA yang sesuai dengan kodon awal membawa asam amino metionin dan berikatan dengan mRNA melalui antikodon. Nah, yang kedua adalah elongasi, di mana ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca kodon dan merekrut tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan setiap kodon mRNA. Setiap kali kodon terbaca, tRNA akan menambahkan asam amino ke rantai polipeptida yang sedang terbentuk melalui ikatan peptida. Nah, yang ketiga adalah terminasi. Ketika ribosom mencapai kodon stop, misalnya UAA, UAG, atau UGA, proses translasi berakhir. Tidak ada tRNA yang dapat mengikat kodon stop, sehingga ribosom melepaskan polipeptida yang terbentuk. Nah, kemudian ada yang disebut modifikasi atau biasa disebut pasca translasi. Protein yang baru terbentuk biasanya mengalami modifikasi tambahan seperti lipatannya, penambahan gugus kimiawi, atau pemotongan bagian tertentu untuk mencapai struktur fungsionalnya. Berdasarkan penelitian dari Albers et al. 2002, tahap translasi adalah bagian kritis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ketersediaan ribosom, tRNA, dan enzim-enzim yang relevan.